Jokowi bisa dimakzulkan jika rasio hutang melebihi yang ditetapkan undang-undang. Reformasi bisa terjadi lagi jika Jokowi gagal tangani wabah COVID-19. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dinilai bisa mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo jika ekonomi semakin ambruk. Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies atau CESPELS, Ubedillah Badrun menilai, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa 0 hingga minus 2% akibat hutang yang bertambah akibat nilai tukar rupiah yang menembus Rp16.000 per dolar AS. Ubedillah Badrun kepada kantor berita politik Ermol, Minggu 23 Maret mengatakan, ekonomi makin memburuk, nilai rupiah tembus lebih dari 16.000 per dolar AS, dan sebentar lagi hutang akan bertambah. Sementara angka pertumbuhan ekonomi bisa 0 atau bahkan minus 2%. Akibatnya rasio hutang dipastikan akan semakin meningkat jika rasio hutang terhadap produk domestik bruto atau PDB melebihi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maka Presiden Jokowi bisa dianggap telah melanggar undang-undang. Bahkan, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Joko Widodo bisa disebut tidak mampu menjalankan pemerintahan. Maka demi kepentingan nasional yang lebih besar, DPR bisa mengajukan proses pemakzulan. Hal ini diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, apalagi jika situasi sosial ekonomi lebih tak terkendali, proses kejatuhan itu akan lebih cepat. Dengan demikian, pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin didesak untuk mendengarkan hati rakyatnya dan bukan mengikuti ambisi hampa. Jeritan hati rakyat yang dimaksud adalah fokus pada penanganan virus corona dan ekonomi, sementara ambisi hampa mengacu pada Omnibus Law dan pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, pemerintah Jokowi Ma'ruf harus mendengarkan hati rakyat, bukan mengikuti ambisi hampa. Begitulah pungkas dari Ubedillah. Reformasi akan terjadi lagi jika Presiden Joko Widodo gagal menjaga kepercayaan rakyat dalam menangani penyebaran virus corona baru atau COVID-19. Jika Jokowi gagal tangani COVID-19, reformasi seperti 1998 bisa terjadi sekalipun nilai tukar rupiah yang anjlok dan krisis ekonomi tidak ada. Begitulah kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah kepada kantor berita politik Erbol. Tanpa ada penurunan nilai tukar rupiah yang bisa saja sebabkan krisis ekonomi, reformasi tetap saja bisa dimulai jika tingkat kepercayaan publik pada pemerintah turun drastis. Sehingga pemerintahan Presiden Joko Widodo harus tetap menjaga kepercayaan publik dibanding membanggakan telah melakukan membeli obat ke Cina dalam menangani wabah corona. Kepercayaan publik harus dijaga benar dengan bekerja bersungguh-sungguh, bukan soal berhasil atau tidak obat yang dibeli, tapi soal tampak tidaknya kesungguhan pemerintah menangani wabah ini. Sementara itu, seruan 3 tuntutan rakyat atau Tritura 2.0 yang digaungkan jaringan aktivis pro-demokrasi Prodem mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak yang prihatin melihat kondisi Indonesia saat ini. Dukungan seruan Tritura 2.0 tersebut juga digaungkan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih atau GIB Adi Masardi yang menilai aktivis Prodem selalu konsisten bergerak bersama rakyat. Mantan juru bicara Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menilai aktivis Prodem selalu gencar dalam mensosialisasikan social distancing yang tengah digalakkan pemerintah dalam menghadapi pandemik virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia. Hanya saja ada hal yang kemudian membuat aktivis Prodem tidak nyenyak tidur, yaitu tidak adanya dukungan serius pemerintah dalam mengatasi wabah mematikan dari Wuhan, Cina ini. Soal virus Cina, mereka bekerja keras di bawah, tapi melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mendukung. Tindakan pemerintah yang tidak mendukung tersebut terlihat dari banyak instruksi yang tidak pernah jelas dan cenderung membingungkan. Bahkan, pemerintah sudah lalai sejak Januari lalu dalam melakukan persiapan pencegahan corona masuk ke tanah air. Malah dibantah karena di negara tropis virus ini tidak mungkin. Begitulah ucapannya. Dan kembali pada soal Tritura 2.0, Adi Masardi mengamini 3 tuntutan rakyat yang disampaikan oleh Prodem memang tengah dirasakan rakyat Indonesia saat ini. Yang pertama,
soal tuntutan turunkan harga. Prodem melihat daya beli masyarakat kini semakin drop yang diakibatkan harga-harga yang melonjak tinggi. Kemudian melihat praktek TKA terus didatangkan dari Cina. Dan soal turunkan harga, Prodem melihat harga-harga melonjak sementara daya beli menurun. Sehingga tuntutan mereka sangat masuk akal dan itu didasarkan pada apa yang mereka lihat. Yang kedua, soal tuntutan turunkan kabinet. Dan hal ini juga masuk akal lantaran Menteri-Menteri Joko Widodo tidak melakukan apa yang harus dilakukan sesuai tugas dan fungsinya dalam penanganan wabah corona. Tidak ada satupun menteri yang benar menangani kasus ini. Mulai dari Menteri Kesehatan sampai Menkominfo tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas. Kemudian Menteri Sosial yang juga hilang tidak ada dan menteri-menteri lain yang juga kelam. Tuntutan yang ketiga soal putuskan hubungan dengan Cina. Adi pun setuju dengan Prodem. Hal ini lantaran Indonesia saat ini seperti tengah berada dalam kerangkeng Cina. Karena persoalan bangsa ini lebih banyak ditatangkan dari Cina, maka memang langkah yang paling tepat memutuskan dukungan dengan Cina. Persoalan yang terjadi di Indonesia lebih besar datang dari Cina yang dimaksud diantaranya hutang besar industri manufaktur di Indonesia hancur lantaran diserbu produk dari Cina, hingga virus corona yang berasal dari Cina. Dasar tuntutan itu karena pertama, hutang-hutang yang membengkak dari Cina untuk hal-hal yang tidak banyak manfaatnya seperti infrastruktur. Infrastruktur jalan tol bermanfaat hanya untuk mudik, setelah itu tidak ada. Kemudian di musim hujan, sungai dadakan. Sehingga hal ini memang hal yang diminta oleh rakyat. Demikianlah dikatakan oleh Adi Masardi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kami hanya sebatas mengabarkan dan Andalah yang berhak menentukan dan juga memutuskan.